Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi wal-kiram. Tiada kata yang paling indah, tiada suara yang paling merdu kecuali mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang telah menciptakan manusia berpasang-pasang, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Lita'arafu, kata Allah, agar kita saling kenal dan mengenal. Salawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Kapten Islam yang telah melayarkan bahtera kehidupan dari zaman yang penuh dengan kemaksiatan menuju ke zaman yang penuh dengan keimanan dan ketakwaan. Kata-kata penghormatan yang saya muliai adalah selaku pimpinan Pondok Pesantren Badrul Ulum, yang saya hormati Ustaz dan Ustazah yang telah mengajari kami tanpa penanggalan, dan yang saya hormati kepada dewan guru yang sedang menilai gerak-gerik kami, dan terima kasih saya ucapkan kepada Tengku Moderator yang telah memanggil nomor undian saya. Tujuan dan maksud hanya untuk melepaskan satu carahan pidato yang berjudul Ringannya Hati dengan Mengingat Mati. Kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah, adanya kehidupan pasti pula adanya kematian, karena kematian adalah suatu kepastian yang tidak dapat dinegosiasikan. Bersamaan dengan bergulirnya waktu, bertambahnya usia seseorang, pada dasarnya berarti kematian tidak akan pernah pergi dan hilang dari kehidupan. Disadari cepat ataupun lambat, kaya ataupun miskin, pemimpin ataupun rakyat biasa, semua akan tiba ajalnya, yakni kematian. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 34 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld afa ittaqahu khalidun, yang artinya, dan tidaklah kami jadikan hidup abadi bagi seorang manusia pun sebelum kamu, ya Muhammad. Maka jikalau engkau mati, apakah mereka akan kekal? Kemudian Allah mengeluarkan kembali firman-Nya Quran surah Ali Imran yang artinya, tiap-tiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati, dan sesungguhnya hanya di akhiratlah disempurnakan pahalamu. Wahai saudaraku, ketika malaikat maut datang menghampiri untuk menjemput nyawa seseorang karena ajalnya telah tiba, kemanapun ia berlari bersembunyi, meskipun dirawat dan dikelilingi oleh
dokter yang paling ahli, sekalipun dengan teknologi medis yang paling canggih dan mustahil, semuanya akan sia-sia, tidak dapat tertolongkan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, ketika orang beriman menembus nafas terakhirnya, ia pun mengakhiri kehidupannya dengan riang gembira dan wajahnya terlihat tersenyum. Akan tetapi sebaliknya, apabila ia orang yang ingkar dan munafik kepada Allah, maka diperlihatkan kepadanya tempat yang menyeramkan dan menakutkan, sehingga ia mengadu kepada Allah. Wahai ya Rabbi, tangguhkanlah kematianku walau sebentar saja. Berikan kesempatan kepadaku untuk bisa memperbaiki amalku. Namun semuanya telah terlambat. Ia pun mengakhiri kehidupannya dengan wajah yang kusut, muka yang murung, dicengang oleh rasa kepedihan dan ketakutan yang luar biasa. Sebagaimana penyair Arab mengatakan dalam syairnya, "Wa man lam yamut ghadabatan yamut harama, wal mautu ka'sun wal nasu za'id." Siapa saja yang tidak mati pada masa mudanya, pasti mati pada masa tuanya. Dan kematian diibaratkan dengan sebuah gelas, semua akan merasakannya. Saudara sekalian seakidah, dalam sebuah riwayat dikisahkan ketika Rasulullah ditanya oleh salah seorang sahabat, "Wahai ya Rasulullah, ketika engkau telah tiada, maka kepada siapa lagi kami meminta nasihat?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Wahai sahabat-sahabatku, terdapat dua nasihat yang akan kutinggalkan. Nasihat yang pertama ialah berbicara, dan nasihat yang kedua ialah diam." Kemudian sang sahabat bertanya kembali, "Wahai ya Rasul, apa nasihat yang berbicara itu dan apa nasihat yang diam itu ya Rasul?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Adapun nasihat yang berbicara ialah Al-Quran, nasihat yang diam ialah kematian." Begitulah Rasulullah memberikan penjelasan kepada sahabat-sahabatnya. Berdasarkan kisah tersebut mengingatkan kita akan bahwa kita bukan siapa-siapa. Jikalau kehidupan diibaratkan dengan sebuah pentas sandiwara dan kematian ialah akhir dari segala peran, apapun dan siapapun peran yang dimainkan. Ketika sutradara mengatakan berakhir, usai sudah permainan, semuanya kembali kepada kehidupan yang sebenar-benarnya. Sebagaimana penyair Arab, sebagaimana dalam firman Allah dalam Quran surah Al-An'am ayat 32 yang berbunyi, "Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa darul akhiratu khairun lil ladzina yattaqun afala ta'qilun." Yang artinya, dan tidaklah kami jadikan dunia dari main-main dan senda gurau belaka, dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang yang bertakwa. Maka dari itu, marilah sama-sama kita memanfaatkan waktu dengan sebaik-baik mungkin untuk mengerjakan amal soleh sebagai bekal di yaumil akhir. Dari cerahan saya tadi dapat kita petik beberapa kesimpulan. Yang pertama, tidak perlulah engkau berhidup mewah-mewahan dalam menyimpan cadangan duniawi. Ya, namun bersusah payahlah engkau dalam menyimpan cadangan akhirat. Yang kedua, marilah sama-sama kita menyegerakan waktu dengan sebaik-baik mungkin sebelum ajal
atau sebelum engkau sibuk. Hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sebelum saya turun dari mimbar ini, saya akan meninggalkan beberapa patah kata. Bunga anggrek aneka warna bermain di injak si anak buah. Bila ada iman dan takwa, alamat mayan akan beruntung. Akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.